Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya, Bu ya. Nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang berjaga pada klinik Medika, Bu. Nah, sebelumnya saya izin mengcross check dari data diri Ibu, Bu. Apakah betul namanya Ibu Nanda? Usia 47 tahun, seorang pedagang, tinggalnya di Pabean Indramayu ya, Bu ya. Baik, selanjutnya di sini setelah melakukan wawancara, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lab, di sini saya akan memberikan informasi kepada Ibu. Mungkin informasinya itu penting dan juga harus dicatat ataupun diingat dengan baik ya, Bu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, jadi yang pertama itu penyakit yang Ibu derita saat ini itu penyakit diabetes mellitus. Ibu bisa dicatat ya, Bu ya. Nah, penyakit ini itu karena adanya kekurangan ataupun kerusakan dari hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, hormon itu fungsinya itu untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh Ibu. Dimana kalau misalnya kadar insulin itu tidak bekerja dengan baik, yaitu akan menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh Ibu itu selalu tinggi dan juga akan berefek pada organ yang ada dalam tubuh Ibu. Dimana yang pertama itu adanya faktor yang mempengaruhi diabetes mellitus. Jadi yang pertama itu adanya faktor yang tidak dapat dirubah, seperti adanya faktor keturunan, usia, jenis kelamin dan juga suku bangsa. Dimana untuk faktor yang dapat dirubah itu seperti adanya pola makan, aktivitas fisik, lalu adanya hipertensi dan juga adanya hiperlipidemia, Bu. Nah, selanjutnya di sini juga ada 3 komponen pada penyakit DM yang sering terjadi itu. Yang pertama itu orang itu mudah berkemih dengan volume urin itu yang banyak, lalu dia itu mudah lapar, tetapi berat badan itu menurun, dan juga dia itu mudah haus dengan volume airnya itu yang banyak, Bu. Nah, selanjutnya penyakit diabetes mellitus yang Ibu derita saat ini itu merupakan penyakit diabetes tanpa adanya komplikasi, Bu. Jadi kadar gula darah dalam tubuh Ibu itu tinggi, namun dia itu tidak dapat merusak organ yang ada dalam tubuh Ibu. Namun jika tidak terkontrol juga, dia itu dapat merusak organ yang ada dalam tubuh Ibu, Bu. Dimana kalau misalnya pada mata itu adanya retinopati, kalau misalnya pada ginjal itu adanya nefropati, kalau misalnya pada saraf itu adanya neuropati, kalau misalnya pada kaki itu adanya ulkus diabetik, dan juga kalau misalnya sampai ke adanya pembuluh darah, dia itu akan menyebabkan stroke, gagal jantung ataupun adanya jantung koroner, Bu. Nah, selanjutnya di sini juga penyakit diabetes mellitus ini dia itu tidak dapat disembuhkan atau penyakit seumur hidup ya, Bu ya. Namun dia itu dapat dikontrol dari laju pemburukannya, Bu. Nah, Ibu juga harus melakukan pemeriksaan lab secara rutin minimal 4 kali dalam 1 tahunnya, di mana Ibu itu harus mengetahui dari kadar gula darahnya, lalu fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi hatinya, dan juga kadar HbA1c dan juga kadar lipid darahnya, Bu. Dan juga Ibu harus melakukan pemeriksaan rutin minimal 1 kali dalam 1 tahunnya, yaitu pemeriksaan dari fungsi mata dan juga fungsi sarafnya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu juga harus melakukan aktivitas fisik secara rutin ya, Bu ya, minimal 3-5 kali dalam 1 minggunya, yang durasinya itu 30-45 menit. Nah, di mana aktivitas fisiknya itu dia itu bersifat aerobik, di mana contohnya itu seperti adanya berenang, lalu berjalan cepat, lalu adanya jogging dan juga bersepeda, Bu. Di mana di sini itu jika tanda aktivitas fisik Ibunya itu efisien ditandai dengan adanya peningkatan dengan denyut nadi sekitar 50-70%, Bu. Dimana kalau misalkan yang tidak nyampe efisien itu, dimana yang tercetus itu hanya rasa lapar saja, Bu. Dan juga bisa dihitung ya, Bu ya. Ibu juga bisa dicatat. Jadi rumusnya itu 220 dikurangi dengan umur Ibu tadi 47 tahun dikali dengan 50-70% dari maksimum heart rate-nya. Dimana tadi itu 173 dikali dengan 50% yaitu 86,5, dan juga tadi itu 173 dikali dengan 70% jadi 121,1. Jadi butuh adanya 86,5 sampai 121 kali per menitnya, Bu, untuk aktivitas fisik yang Ibu lakukan ya, Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu juga harus menjaga pola makannya Ibu, yaitu memenuhi 3 syarat, yaitu 3C. Jadi yang pertama itu adanya jenis, jumlah, dan juga jadwal. Dimana kalau misalkan yang jenis, Ibu harus makanan itu tinggi serat dan juga tinggi protein. Dimana kalau misalkan yang jumlah itu, Ibu itu sesuai dengan berat badan ideal Ibu ataupun aktivitas Ibu yang Ibu lakukan. Dimana kalau misalkan yang jadwal itu, dimana 3 makanan utama dan juga 2 makanan selingan, Ibu juga dapat berkonsultasi dengan ahli gizi ataupun Ibu dapat berkonsultasi dengan saya ya, Bu ya. Nah, selanjutnya yang selanjutnya Ibu jika Ibu sudah melakukan diet ataupun melakukan aktivitas fisik namun tidak dapat berubah dari kadar gula darahnya Ibu dapat mengonsumsi obat, Bu. Dimana yang pertama itu pilihan awalnya itu hanya metformin 500 mg, konsumsinya itu 12 jam sekali atau seharinya itu 2 kali, Bu. Dan juga Ibu juga dapat melakukan atau mengonsumsi obat selain metformin dan juga sesuai dengan keadaan Ibu dan juga sesuai dengan resep dokter ya, Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu juga dapat mengetahui dari kadar gula darah normalnya, Bu. Ibu juga bisa dicatat ya, Bu ya. Untuk kadar gula darah yang puasa itu dia itu kurang dari 80. Kalau misalnya kadar gula darah 2 jam setelah makan itu dia itu kurang dari 140. Dimana kalau misalnya kadar gula darah sewaktu itu dia itu 70 sampai 110, Bu. Dimana
dimana ibu tuh dapat dilakukannya itu di rumah dengan menggunakan alat yang portable, dimana 3 kali dalam 1 minggunya untuk mengetahui kadar gula darah puasa 2 jam setelah makan dan juga sewaktunya. Dimana contohnya itu misalkan pada hari Senin ibu akan melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nah pada hari Minggunya jam 10 malam ibu melakukan puasa, jam 6 pagi ibu tuh harus melakukan pengecekan dari gula darah puasanya dan juga harus dicatat hasilnya. Nah selanjutnya pada hari Rabu ibu akan melakukan pengecekan gula darah 2 jam setelah makan, dimana pada jam 6 pagi ibu melakukan sarapan dan juga pada jam 8 pagi itu ibu harus melakukan pengecekan gula darah 2 jam setelah makannya. Jangan lupa dicatat juga ya Bu ya. Nah selanjutnya pada hari Jumat ibu akan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah ibu harus melakukannya itu di luar jam gula darah puasa dan juga di jam gula darah 2 jam setelah makan ya Bu ya. Nah jangan lupa dicatat juga hasilnya, dimana setelah mengetahui hasilnya, dimana kalau misalnya yang kurang dari 70 itu, dimana ibu tuh terkena adanya hipoglikemia ya Bu ya, segera hubungi dokter. Dimana kalau misalkan yang lebih dari 250 itu, ibu itu adanya diabetes atau asidosis Bu, ibu juga dapat menghubungi dokter Bu. Nah selanjutnya ibu juga tadi kan dapat menyerang ke kaki ya Bu ya, adanya lupus diabetik, ibu juga harus melakukan perawatan kaki. Jadi yang pertama itu ibu itu harus menggunakan alas kaki baik itu ibu berjalan di pasir maupun di air. Nah selanjutnya ibu harus melakukan pemeriksaan pada kakinya itu setiap hari dan juga laporkan ke dokter jika kakinya itu adanya kemerahan ataupun adanya luka. Nah selanjutnya ibu itu harus melakukan pemeriksaan pada alas kaki sebelum digunakan untuk menghindari dari benda asing. Dan juga ibu harus menjaga kakinya itu agar tidak lembab, tidak basah, dan juga jika adanya kaki yang kering itu harus diberikan pelembab ya Bu ya. Dan juga ibu harus memotong kuku kakinya itu secara teratur. Ibu juga harus mengeringkan sela-sela dari jari kakinya ketika ibu dari kamar mandi. Dan juga ibu harus menggunakan kaos kaki yang berbahan katun Bu, agar menghindari lipatan pada ujung-ujung jari kakinya Bu. Nah selanjutnya ibu juga kalau misalnya ada mata ikan ataupun halus pada kakinya, ibu harus menipiskan dengan secara teratur ya Bu ya. Nah selanjutnya jika adanya kelainan pada bentuk kakinya, maka ibu harus menggunakan alas kaki yang khusus Bu. Dan juga ibu harus menghindari pemakaian sepatu yang terlalu sempit ataupun terlalu longgar, dan juga ibu menghindari pemakaian dari hak tinggi ya Bu ya, atau high heels. Nah selanjutnya ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan bantal ataupun botol yang berisikan batu ataupun air hangat untuk menghangatkan kaki ya Bu ya. Nah selanjutnya ibu yang terakhir itu harus follow up. Nah tujuannya itu dia itu untuk mengetahui seberapa keberhasilan pengobatannya dan juga perkembangan dari penyakitnya Bu ya. Dimana dia itu dilakukannya itu follow up-nya itu 3 bulan sekali, dan juga untuk mengetahui dari fungsi yang ada dari organ tubuh ibu Bu, seperti fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi mata, dan juga fungsi sarafnya ya Bu ya. Nah jadi di sini itu kan ibu sekarang tanggal 6 Juli 2021. Nah lalu kontrol kembalinya datang ke sini berkisar pada tanggal 6 Oktober tahun 2021 ya Bu ya. Nah mungkin alhamdulillah sekarang itu sudah selesai ya Bu ya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan Bu, atau ada yang kurang jelas? Mungkin cukup. Baik, alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya ya Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Iya, sama-sama Bu Hari.